Siang itu, seorang kepala cabang Bank BRI tiba-tiba diculik di depan mata banyak orang. Orang mengira perampok atau ulah mafia. Tapi ternyata dalangnya oknum perwira TNI golongan tinggi yang berani menculiknya di tengah keramaian. Rahasia besar apa yang ingin mereka tutupi? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Matahari tepat di atas kepala. Panasnya menusuk, memantul dari aspal jalanan kota yang sibuk. Hiruk-pikuk kendaraan, suara klakson, dan teriakan pedagang kaki lima bercampur menjadi satu irama kehidupan yang seolah tak pernah berhenti. Siang itu tampak biasa saja bagi banyak orang. Orang-orang berlalu lalang di depan kantor Bank BRI cabang pusat kota, sebagian antre di ATM, sebagian lagi hanya berteduh di bawah pepohonan yang tumbuh di trotoar sempit. Arman Prasetyo baru saja keluar dari ruangannya. Kemeja putihnya tampak rapi, dasi biru tua terikat sempurna. Ia menenteng tas kerja hitam yang selalu setia menemaninya, berisi berkas-berkas penting dan laptop kantor. Dari luar, Arman terlihat seperti kepala cabang bank pada umumnya, berwibawa, tenang, dan penuh perhitungan. Namun di balik raut wajah itu, ia menyimpan beban berat yang tak pernah dibagikan kepada siapapun, bahkan kepada istrinya, Ratri. Hari itu, ia dijadwalkan untuk bertemu dengan auditor internal di sebuah kafe dekat alun-alun. Pertemuan yang harusnya biasa saja, namun bagi Arman terasa berbeda. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang membuat langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ketika ia melangkah menuju mobil dinasnya yang terparkir di halaman depan, beberapa karyawan menyapanya sopan. "Siang, Pak Arman." Ia membalas dengan senyum kecil, meski pikirannya melayang jauh. Udara panas membuat sebagian orang malas beraktivitas, namun tidak dengan tiga pria berbadan tegap yang sejak pagi sudah berada di sekitar bank. Mereka duduk di sebuah mobil hitam tanpa plat resmi, memantau setiap gerak-gerik. Satu di antara mereka berbicara dengan nada singkat. "Target keluar. Siapkan." Arman baru saja membuka pintu mobil ketika suara ban berdecit terdengar keras. Sebuah minibus hitam berhenti mendadak tepat di depannya. Pintu samping langsung terbuka, dan dari dalam melompat keluar dua pria berpakaian hitam dengan wajah tertutup masker. "Pak Arman," seorang satpam berteriak kaget. Namun sebelum ia sempat mendekat, salah satu pria itu mengacungkan pistol kecil ke arah kerumunan. Orang-orang otomatis mundur, sebagian menjerit, sebagian memilih menunduk. Arman tersentak, mencoba menutup pintu mobil, namun lengannya ditarik kasar. Tas kerjanya terlepas jatuh ke tanah. "Apa ini? Siapa kalian?" Suaranya pecah di antara kepanikan. Tak ada jawaban. Dua pria itu mendorongnya masuk ke dalam minibus. Semuanya terjadi begitu cepat. Kurang dari 1 menit, pintu ditutup, dan kendaraan itu melaju kencang meninggalkan halaman bank. Keributan pecah. Satpam dan beberapa karyawan berlari ke tengah jalan, namun mobil penculik sudah jauh, meliuk di antara kendaraan lain. "Cepat lapor polisi," teriak seseorang. Beberapa orang sempat merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, namun tak satu pun berani mengejar. Ratri, yang saat itu sedang menunggu di rumah, mendapat telepon dari sekretaris pribadi Arman. Suaranya terbata, penuh panik. "Bu, Pak Arman diculik orang, di depan kantor bank." Tubuh Ratri gemetar hebat. Telepon nyaris terlepas dari tangannya. "Apa maksudmu? Diculik? Siang bolong begini?" Tangis pecah dari ujung telepon. "Iya, Bu, kami semua lihat sendiri, banyak saksi." Ratri terdiam, kepalanya berputar. Tangannya spontan meraih foto keluarga yang tergantung di ruang tamu. Wajah Arman tersenyum tenang dari balik bingkai, seakan tidak tahu bahwa di dunia nyata dirinya sedang dibawa entah kemana. Kabar penculikan itu menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, media lokal mulai menayangkan berita breaking news. Kepala cabang Bank BRI kota resmi diculik di siang hari. Judul itu terpampang di layar televisi. Reporter menyebut peristiwa ini mirip dengan pola kerja mafia, cepat, terorganisir, dan tanpa jejak. Di kantor polisi,
rapat darurat digelar. Komandan Polresta mengerutkan dahi dalam-dalam. Berani sekali mereka melakukan ini siang hari. Seakan-akan ingin menunjukkan kekuatan. Seorang perwira polisi lain menambahkan, mafia uang, Pak. Mereka pasti mengincar dana atau dokumen penting. Kita tahu banyak bank akhir-akhir ini sedang ketat mengawasi pinjaman fiktif. Namun, tidak semua orang percaya teori mafia. Bagas, seorang wartawan muda dari sebuah media nasional, justru merasakan ada yang lebih besar. Ia mendengarkan rekaman amatir dari saksi mata. Aneh, gumamnya. Mobil itu terlalu rapi, orang-orangnya bergerak seperti pasukan. Bukan gaya preman jalanan. Naluri jurnalistiknya berdesir. Ia tahu, ini bukan sekadar penculikan biasa. Di dalam minibus, Arman duduk dengan tangan terikat. Matanya ditutup dengan kain hitam. Mobil terus melaju, suara mesin meraung menembus kesunyian. Degup jantungnya berpacu. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dariku? Suaranya bergetar. Seseorang di sampingnya hanya berbisik pelan. Diam. Kamu akan tahu nanti. Arman menggertakkan gigi. Kepalanya penuh tanya. Mengapa dirinya? Mengapa di siang bolong? Dan siapa yang cukup berani melakukan ini? Tak ada jawaban. Hanya suara mesin, jalan berkelok, dan keheningan yang menusuk. Di luar sana, kota masih sibuk dengan aktivitasnya. Namun bagi Arman, siang itu berhenti. Waktu seolah membeku, menelan semua kepastian yang pernah ia punya. Ia tahu, hidupnya baru saja memasuki babak baru, babak yang dipenuhi ketakutan, intrik, dan kegelapan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah keluarga Prasetyo di kawasan perumahan elit mendadak berubah muram. Biasanya, siang menjelang sore di rumah itu selalu ramai dengan suara tawa kecil anak semata wayang mereka, Adinda. Namun hari itu, hanya terdengar isak tertahan dan langkah kaki mondar-mandir yang tidak tenang. Ratri duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Rambut panjangnya tergerai berantakan, matanya sembab. Telepon genggam tidak pernah lepas dari tangannya. Sejak kabar penculikan Arman datang, ia menerima belasan telepon dari rekan kerja, kerabat, hingga wartawan. Semua bertanya hal yang sama, apa benar suaminya diculik? Ratri hanya bisa menjawab dengan kalimat yang sama. Saya tidak tahu, saya juga masih menunggu kabar dari polisi. Adinda yang baru berusia belasan tahun mendekat, memeluk pinggang ibunya. Bu, ayah kenapa diambil orang? Apa ayah bakal pulang? Suaranya pelan, bergetar. Ratri menahan air mata, berusaha tegar. Ia mengusap kepala putrinya dengan lembut. Ayah pasti pulang, nak. Kita harus percaya ayah kuat. Namun, di dalam hatinya, ketakutan terus membesar. Sore itu, telepon kembali berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ratri menatapnya lama, jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia menjawab. Halo, siapa ini? Suara berat, sengaja disamarkan, terdengar dari seberang. Bu Ratri, tenang saja. Suami ibu masih hidup. Tapi jika ingin dia tetap hidup, jangan coba-coba percaya polisi. Tubuh Ratri kaku. Siapa Anda? Apa yang kalian inginkan? Uang? Saya bisa usahakan. Suara itu tertawa kecil. Uang? Hahaha, bukan itu yang kami mau. Kami hanya butuh sesuatu yang lebih berharga. Dokumen. Tepatnya, dokumen rahasia dari kantor suami ibu. Dokumen apa? Tanya Ratri cepat. Suami ibu pasti sudah menyimpannya. Carilah. Jika besok malam dokumen itu tidak ada di tangan kami, nyawa suami ibu taruhannya. Sambungan langsung terputus. Ponsel terlepas dari genggaman Ratri, jatuh di karpet. Air matanya pecah. Ia memeluk Adinda erat-erat, seolah takut anaknya juga akan direbut. Sementara itu, di ruang redaksi sebuah media nasional, Bagas menatap layar komputer dengan penuh konsentrasi. Berita tentang penculikan Arman sudah menjadi headline di banyak portal. Namun, instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Kenapa harus Arman? Kenapa siang bolong? Kenapa begitu terencana? Gumamnya pelan. Rekannya, Dini, mendekat sambil membawa secangkir kopi. Karena dia kepala ban besar, Bas.
Uang jadi alasan paling masuk akal. Bagas menggeleng. Terlalu mudah. Kalau cuma soal uang, kenapa tidak minta tebusan jelas-jelas? Ini, mereka minta dokumen. Itu artinya ada sesuatu yang lebih kotor daripada sekadar uang. Dini menghela napas. Jangan terlalu nekat, Bas. Kalau kamu benar, berarti kita berhadapan dengan orang-orang kuat. Bisa bahaya. Bagas tersenyum tipis. Justru itu tantangannya. Aku yakin, kalau kupelajari jejak kasus kredit fiktif yang sempat mencuat bulan lalu, aku bisa hubungkan semuanya. Malam tiba, rumah Ratri masih diliputi kecemasan. Setelah menidurkan Adinda, ia memberanikan diri masuk ke ruang kerja Arman. Ruangan itu tenang, penuh dengan tumpukan berkas dan rak buku yang rapi. Lampu meja menyinari permukaan meja kayu, memperlihatkan laci yang tertutup rapat. Ratri teringat pesan suara penculik. Suami ibu pasti sudah menyimpannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci satu persatu. Tumpukan kertas, map berwarna, pulpen. Semuanya tampak biasa. Hingga akhirnya, di laci paling bawah, ia menemukan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu benda ini bukan sembarangan. Ratri hampir saja membukanya di laptop Arman, namun ia teringat ucapan suaminya suatu malam. Malam itu, Arman sempat berkata dengan nada serius. Jika suatu hari aku mengalami sesuatu, jangan percaya siapapun. Bahkan sahabat sendiri bisa berubah menjadi musuh. Kalimat itu kini menghantui benaknya. Di tempat lain, Bagas bertemu dengan seorang sopir taksi online di sebuah warung kopi pinggir jalan. Sopir itu tampak gugup, berkali-kali menoleh ke kanan dan kiri. Mas, jangan tulis nama saya ya. Saya cuma lihat, nggak mau ikut campur. Tenang, saya cuma butuh cerita. Apa yang Mas lihat waktu itu? Tanya Bagas hati-hati. Sopir itu menghela napas. Saya lihat mobil minibus itu. Mereka masuk ke arah jalan bekas gudang militer. Tempat itu sudah lama kosong, tapi katanya dulu sering dipakai latihan. Saya nggak berani mendekat. Bagas langsung mencatat. Bekas gudang militer. Sesuatu bergetar di dadanya. Kenapa penculik bankir sipil harus membawa korban ke tempat militer? Pikirnya dalam hati. Semuanya semakin mencurigakan. Di rumah, Ratri akhirnya duduk menatap flash disk itu. Pikirannya buntu. Ia tahu benda itu bisa menyelamatkan Arman, tapi juga bisa membawa petaka lebih besar. Suara telepon kembali berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu, ia angkat. Sudah ketemukan, Bu? Suara dari seberang terdengar dingin. Kalau ibu ingin suami ibu hidup, besok malam bawalah benda itu. Jangan coba-coba kabur, jangan coba-coba melapor. Kami mengawasi setiap gerak ibu. Sambungan terputus lagi. Ratri menunduk, air matanya jatuh membasahi flash disk yang tergenggam. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Mas? Dan di luar sana, riak-riak kecil mulai bergelombang. Riak yang suatu saat akan berubah menjadi badai besar, menelan siapapun yang berada di jalannya. Kantor Polresta malam itu dipenuhi hiruk-pikuk. Ruangan rapat darurat penuh dengan perwira polisi yang sibuk memeriksa laporan saksi mata, rekaman CCTV, hingga foto-foto amatir yang dikirim warga. Namun semakin banyak bukti dikumpulkan, semakin membingungkan gambaran yang muncul. Seorang penyidik mengetukkan jarinya ke meja. Semua rekaman CCTV di sekitar kantor bank menunjukkan mobil hitam itu. Tapi setelah melewati perempatan, kendaraan lenyap begitu saja. Tidak ada satupun kamera yang menangkap kemana arahnya. Komandan Polresta, Kombes Jaya, menghela napas berat. Mustahil mobil bisa menghilang di jalan raya kota sebesar ini, kecuali ada yang sengaja menutup jejak. Saya mulai curiga, jangan-jangan penculikan ini dilakukan bukan oleh kelompok amatir. Seorang bawahan bertanya, mafia, Pak? Kombes Jaya menatap tajam. Atau lebih dari itu. Sementara polisi sibuk dengan jalurnya, Ratri di rumah justru harus menghadapi hantaman baru. Sore itu, sebuah berita mengejutkan muncul di televisi. Polisi menduga kepala cabang BRI terlibat korupsi kredit fiktif, dugaan Arman sengaja menghilang. Reporter dengan wajah serius menyampaikan, hingga kini,
aparat masih belum menemukan titik terang. Namun berdasarkan dokumen yang bocor dari internal bank, Arman diduga terlibat dalam kasus kredit fiktif bernilai miliaran rupiah. Polisi membuka kemungkinan bahwa ia sengaja menghilang untuk menghindari penyelidikan. Ratri hampir menjatuhkan gelas teh yang digenggamnya. Ia menatap layar televisi dengan mata terbelalak. Tidak mungkin Arman melakukan itu, teriaknya. Adinda yang duduk di samping langsung memeluk ibunya. Bu, kenapa mereka bilang ayah jahat? Ayah kan baik? Ratri mengusap kepala putrinya, namun hatinya diliputi campuran marah dan putus asa. Ia tahu, suaminya tidak mungkin korupsi. Arman selalu mengajarkan kejujuran, bahkan ketika mereka harus hidup pas-pasan dulu. Ada pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta. Di sisi lain, Bagas semakin penasaran. Ia tidak percaya berita yang beredar begitu saja. Wartawan muda itu punya naluri kuat bahwa seseorang sedang mencoba mengalihkan perhatian publik. Ia mengunjungi lagi sopir taksi online yang kemarin memberi informasi. Kali ini, sopir itu lebih gelisah. Mas, saya sudah bilang jangan bawa-bawa nama saya. Tadi pagi ada orang pakai motor berhenti di depan rumah saya, cuma diam sambil menyalakan rokok. Saya takut, Mas. Seperti mereka tahu saya sudah cerita. Bagas mencoba menenangkan. Tenang, saya tidak akan tulis nama Anda. Tapi saya butuh satu hal lagi. Jalan mana tepatnya yang Anda lihat dilalui mobil itu? Sopir itu akhirnya menggambar peta kecil di kertas tisu. Ke arah barat, ke gudang bekas militer itu. Saya yakin. Soalnya saya pernah ngantar orang lewat sana. Bagas menatap catatan itu dengan penuh tekad. Kalau benar, berarti ada hal besar di balik penculikan ini. Militer dan bank, kombinasi berbahaya. Malam semakin larut. Ratri duduk di ruang kerja Arman lagi, menatap flash disk yang masih belum berani ia buka. Bayangan wajah Arman terus datang menghantui. Kata-kata terakhir yang pernah ia dengar sebelum suaminya berangkat kerja pagi itu juga ikut berulang di kepalanya. Doakan aku ya, Erate. Kalau hari ini lancar, besok mungkin kita bisa mulai hidup lebih tenang. Ratri menggenggam flash disk erat-erat. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan, Mas? Bisiknya. Tiba-tiba, telepon rumah berdering kencang. Suara itu kembali terdengar dari seberang, kali ini lebih tajam. Waktu ibu hampir habis. Kami tahu ibu sudah menemukan benda itu. Jangan main-main. Besok malam, jam 7, ada seseorang yang akan menjemput. Jangan coba melibatkan polisi. Kalau tidak, suami ibu akan hilang untuk selamanya. Suara itu terputus. Ratri terisak, tubuhnya limbung. Di sebuah lokasi tersembunyi, Arman duduk dengan tangan terikat di kursi besi. Ruangan lembab, lampu neon berkelip. Dua pria bertopeng berjaga di dekat pintu. Arman memberanikan diri bersuara. Kalian salah orang. Kalau mau uang, bank punya sistem. Tidak bisa kalian ambil dengan cara begini. Salah satu pria mendekat, menunduk di depan wajahnya. Kami tidak butuh uang. Kami butuh kau membuka pintu. Kau tahu dokumen mana yang kami cari. Berikan akses itu, dan mungkin kau masih bisa hidup. Arman menggeleng tegas. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan apapun. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi kalau dokumen itu jatuh ke tangan yang salah. Pria itu tertawa pelan. Kau masih berpikir ada yang benar dan salah di negeri ini? Kau naif, Arman. Arman terdiam, dadanya berdegup. Kalimat itu terasa asing, tapi ada nada yang seolah dikenalnya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pria itu kembali berdiri dan meninggalkan ruangan. Keesokan paginya, Bagas mencoba mendekati lokasi gudang militer yang disebut sopir. Ia menyamar dengan jaket lusuh dan helm tua. Jalan menuju gudang itu sepi, dipenuhi semak belukar. Dari kejauhan, ia melihat pagar besi tinggi masih berdiri, meski catnya mengelupas. Namun yang membuatnya merinding, ada mobil hitam terparkir di dalam area. Mobil dengan ciri sama seperti yang dilaporkan saksi. Bagas buru-buru berbalik. Ia tahu tak bisa mendekat terlalu jauh. Tapi keyakinannya semakin kuat, penculikan Arman bukan ulah mafia jalanan. Ada kelompok yang lebih disiplin, lebih terorganisir, seperti militer.
Ratri malam itu duduk termenung di kamar. Ia sadar, waktunya semakin sedikit. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan Arman dengan menyerahkan flash disk. Tapi di sisi lain, ia juga takut jika itu justru mempercepat kehancuran suaminya. Air matanya kembali jatuh. Ia berdoa lirih, "Tuhan, lindungi Arman. Tunjukkan siapa yang bisa aku percaya." Namun dalam hati kecilnya, ia juga tahu. Semakin ia mencari, semakin besar kemungkinan bahwa kebenaran yang ia temukan akan jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Dan di luar sana, Bagas berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bongkar semua. Meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Malam turun dengan perlahan. Hujan rintik mengetuk jendela rumah Ratri, menambah suram suasana yang sudah berat sejak 2 hari lalu. Ia duduk di ruang kerja Arman, menatap flash disk kecil hitam yang masih tergeletak di atas meja. Rasanya benda itu semakin hari semakin berat, seolah mengandung beban yang bisa meruntuhkan apapun. Di luar kamar, Adinda sudah terlelap. Anak itu tidur dengan pelukan boneka kesayangan, meski wajahnya masih berbekas air mata. Ratri memandangi pintu kamar putrinya sebelum kembali menutup diri di ruang kerja. Kali ini, ia tahu tidak ada pilihan lain. Dengan jantung berdegup kencang, ia menancapkan flash disk itu ke laptop pribadi Arman. Layar menyala, menampilkan folder-folder dengan nama yang acak, seakan sengaja dibuat sama. Ratri membuka salah satunya. Dokumen pertama, laporan kredit fiktif dengan jumlah mencengangkan. Nilainya mencapai triliunan rupiah, bukan sekadar angka kecil. Penerima pinjaman ternyata bukan orang biasa. Ada nama-nama perusahaan cangkang, alamat palsu, dan tanda tangan pejabat daerah. Semakin jauh ia membuka, semakin jelas satu hal, ini bukan ulah individu, melainkan jaringan besar yang melibatkan bank, pengusaha, dan aparat. Tangan Ratri gemetar. Ya Tuhan, apa yang selama ini Mas Arman hadapi? Ia terus menelusuri. Ada rekaman suara. Dengan ragu, ia klik. Suara Arman terdengar di tengah deru kipas laptop. Jika kau mendengar ini, berarti aku gagal menyembunyikan semuanya. Erate, simpan baik-baik. Jangan percaya siapapun. Bahkan sahabatku sendiri bisa berubah menjadi pengkhianat. Ratri menutup mulutnya, menahan tangis. Sahabat? Siapa? Di tempat lain, Bagas duduk di ruang kosnya yang sederhana. Ia menempelkan foto-foto hasil liputan di dinding, gambar mobil hitam, peta gudang militer, dan potongan berita tentang Arman. Ia sedang menyusun potongan puzzle yang semakin sulit ia abaikan. Sambil menulis catatan, ia berkata pada dirinya sendiri, kalau benar penculikan ini terkait dokumen, berarti Arman sedang melawan arus besar. Dan arus itu tidak mungkin hanya mafia. Terlalu terstruktur. Ia mengingat obrolan dengan sopir taksi. Gudang militer kosong. Mobil hitam di dalamnya. Polisi yang bergerak lambat. Semua benang itu mengarah pada satu hal, ada kekuatan yang lebih tinggi ikut campur. Bagas mengetik cepat di laptop. Kemungkinan keterlibatan oknum aparat. Jejak terlalu rapi. Perlu konfirmasi saksi tambahan. Namun ia tahu, semakin jauh melangkah, semakin besar bahaya yang mengintai. Ratri dikejutkan oleh dering telepon. Lagi-lagi nomor asing. Dengan ragu, ia angkat. Sudahkah ibu menyiapkan dokumen itu? Suara dari seberang terdengar tajam. Ratri menggertakkan gigi, mencoba menahan gemetar. Kalau saya serahkan, apakah suami saya dilepaskan? Kalau ibu patuh, suami ibu akan kembali dalam keadaan hidup. Kalau tidak, jangan harap bisa melihatnya lagi. Ratri menutup telepon dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir deras. Ia ingin percaya, tapi hatinya berkata lain. Bagaimana bisa ia menyerahkan sesuatu yang jelas-jelas sangat berbahaya? Bagaimana jika dokumen itu justru alat untuk menghancurkan Arman dan keluarga mereka? Di ruangan gelap tempat Arman disekap, ia masih duduk dengan tubuh lemah. Tangan dan kakinya terikat, wajahnya pucat. Ia mulai kehilangan rasa waktu. Berapa lama ia di sini? Sehari? 2 hari? Atau lebih? Pintu berderit terbuka. Seorang pria bertubuh tinggi masuk, tanpa menutupi wajahnya kali ini. Arman terkejut. Sosok itu terlalu dikenalnya. Letkol Satrio.
Sat, suara Arman parau, hampir tidak percaya. Kau. Satrio mendekat, wajahnya dingin. Kau seharusnya tahu, men. Dunia ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kau menolak bekerja sama, padahal kau bisa selamat. Arman menggeleng dengan lemah. Aku tidak akan jadi bagian dari kebusukan ini. Satrio tersenyum tipis. Dulu kita sahabat. Aku sudah menolongmu banyak kali. Tapi sekarang kau berdiri di jalanku. Dan kau tahu, aku tidak pernah membiarkan siapapun menghalangi jalanku. Arman terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada rantai besi yang mengikat tubuhnya. Ia tidak pernah menyangka, sahabat yang dulu berjuang bersamanya kini berdiri sebagai pengkhianat. Bagas mendapat informasi baru. Seorang narasumber anonim mengirim email berisi potongan data yang mirip dengan dokumen di flash disk Arman. Isi email itu menyebutkan sebuah perusahaan konstruksi milik kerabat pejabat tinggi yang mendapat kredit fiktif dalam jumlah fantastis. Bagas mendesah panjang. Ini sudah level nasional. Kalau sampai bocor, banyak orang bisa tumbang. Ia tahu, bukan hanya mafia, tapi juga pejabat dan oknum aparat terlibat. Bahkan mungkin lebih tinggi dari yang bisa ia bayangkan. Ratri duduk di ruang tamu dengan wajah kosong. Flash disk masih tergenggam erat di tangannya. Ia teringat lagi suara rekaman Arman. Jangan percaya siapapun, bahkan sahabat sendiri. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, seakan memberi peringatan keras. Siapa yang bisa ia percaya sekarang? Polisi sudah mulai menganggap Arman koruptor. Wartawan mengejarnya. Penculik menekan dari segala sisi. Dan kini, flash disk ini menjadi satu-satunya kunci antara hidup dan mati. Ia berbisik lirih, "Mas, aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi aku janji, aku akan melawan. Aku tidak akan biarkan mereka menghancurkanmu." Di luar, hujan semakin deras. Seolah langit pun ikut menyembunyikan rahasia besar yang baru saja terbuka sedikit demi sedikit. Dan di balik seragam, seseorang sedang tersenyum puas, menunggu saat yang tepat untuk merobek topeng terakhir. Pagi itu, rumah Ratri dipenuhi kegelisahan. Sejak fajar, telepon berdering tanpa henti. Ada yang dari wartawan, ada dari rekan kerja Arman, bahkan beberapa tetangga yang sekadar ingin tahu. Ratri menolak semua panggilan, hanya duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata sembab. Adinda keluar dari kamar, masih mengenakan piyama. "Bu, sekolah gimana? Aku takut teman-teman nanya soal ayah lagi." Ratri menatap putrinya, hatinya perih. Ia mendekat dan memeluknya erat. "Kamu tidak perlu jawab apa-apa, Nak. Cukup bilang ayah sedang bertugas. Ibu yang akan urus semua." Sebelum sempat menenangkan diri, suara mobil berhenti di depan rumah. Dari balik tirai, Ratri melihat seorang pria turun dari mobil dinas berplat merah. Tubuh tegap, rambut cepat, wajah keras. Dia mengenakan pakaian sipil, tapi jelas terlihat aura militer. Ratri langsung kaku. Ia pernah melihat wajah itu di album foto lama Arman. Letkol Satrio. Sahabat lama suaminya. Pintu diketuk keras. "Bu Ratri, saya Satrio, rekan suami ibu. Boleh bicara sebentar?" Dengan perasaan bercampur aduk, Ratri membuka pintu. Satrio tersenyum tipis, namun senyumnya lebih terasa seperti tekanan daripada keramahan. "Ibu, saya datang bukan untuk mengganggu. Saya hanya ingin membantu," ucapnya sambil melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Ratri menahan napas. "Membantu? Bagaimana caranya?" Satrio duduk di kursi ruang tamu, tubuhnya tegap, suaranya penuh wibawa. "Saya tahu Arman sedang dalam masalah besar. Ada banyak pihak yang ingin menjatuhkannya. Saya bisa menengahi. Tapi tentu saja, saya butuh kerja sama ibu." Ratri langsung teringat pada flash disk. Jantungnya berdegup keras. "Kerja sama? Seperti apa maksud Bapak?" Satrio menatap matanya dalam-dalam. "Ada dokumen penting yang seharusnya tidak jatuh ke tangan orang luar. Saya yakin Arman sudah menyimpannya di rumah ini. Serahkan pada saya. Dengan begitu, saya bisa pastikan Arman aman." Ratri terdiam, darahnya berdesir. Jadi benar, semua orang mencari benda itu. Kata-kata Arman dalam rekaman bergema di kepalanya.
Jangan percaya siapapun, bahkan sahabat sendiri. Dengan wajah tenang, Ratri menjawab, saya tidak tahu apa yang Bapak maksud. Satrio mengangkat alis, lalu tersenyum sama. Ibu wanita yang pintar. Tapi saya harap ibu tidak salah memilih jalan. Kadang, menyimpan sesuatu bisa lebih berbahaya daripada menyerahkannya. Suasana ruang tamu berubah menegang. Adinda, yang sedari tadi mengintip dari balik pintu kamar, berlari kecil mendekati ibunya. Bu, siapa itu? Tanyanya polos. Satrio menoleh, matanya melunak sesaat. Kamu cantik sekali, mirip ayahmu. Jangan khawatir, Om hanya ingin bantu ayahmu kembali pulang. Ratri segera menarik putrinya ke belakang, menyembunyikan di balik tubuhnya. Kami baik-baik saja, Pak. Kalau tidak ada hal lain, silakan tinggalkan rumah kami. Satrio berdiri perlahan, menepuk bahu Ratri seakan memberi peringatan. Baiklah, saya tidak memaksa. Tapi ingat, ibu tidak sendirian dalam permainan ini. Banyak mata yang mengawasi. Jangan sampai pilihan kecil merenggut nyawa besar. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah. Suara mesin mobilnya perlahan menjauh, tapi ketegangan yang ia tinggalkan masih melekat di udara. Ratri segera mengunci pintu, lalu duduk lemas di sofa. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kini ia benar-benar yakin, sahabat yang seharusnya melindungi suaminya justru menjadi ancaman paling berbahaya. Sementara itu, Bagas kembali menyusuri jejak investigasinya. Ia mendapat informasi bahwa ada seorang perwira militer yang sering terlihat keluar masuk kantor pusat BRI sebelum kasus Arman meledak. Nama yang beredar samar, Satrio. Ia menelpon narasumbernya. Kau yakin namanya itu? Ya, Letkol Satrio. Kabarnya dekat sekali dengan Pak Arman. Tapi anehnya, sejak Pak Arman hilang, dia malah sering kelihatan di kantor, seakan mengawasi sesuatu. Bagas mengetuk meja berulang kali. Potongan-potongan puzzle makin jelas. Perwira, penculikan, flash disk, dan tekanan politik. Semuanya mulai terhubung. Ia menulis di catatannya. Satrio, sahabat lama Arman, tapi kemungkinan dalam penculikan. Harus konfirmasi dengan Ratri. Di tempat persembunyian gelap, Arman kembali terbangun dengan tubuh lemas. Pintu terbuka, dan kali ini Satrio sendiri yang masuk, tanpa topeng, tanpa ragu. Arman menatapnya dengan mata penuh luka. Kenapa, Sat? Kenapa harus begini? Bukankah dulu kita berjuang bersama? Satrio menghela napas, lalu duduk di kursi depan Arman. Kau selalu terlalu lurus, men. Dunia ini tidak bisa diperbaiki hanya dengan kejujuran. Ada sistem yang lebih besar, ada uang, ada kekuasaan. Dan aku memilih berada di dalamnya. Arman menunduk, air mata jatuh membasahi lantai. Kau bukan lagi sahabatku. Satrio menatapnya lama, lalu berkata lirih, justru karena aku sahabatmu, aku tidak membunuhmu sekarang. Aku masih memberimu kesempatan. Serahkan dokumen itu. Aku tahu kau menyimpannya di tempat aman. Katakan di mana, maka kau bisa hidup. Arman menggertakkan gigi. Lebih baik aku mati daripada ikut melindungi kebusukanmu. Wajah Satrio mengeras. Baik, kalau itu pilihanmu, kita lihat berapa lama keluargamu bisa bertahan. Pintu ditutup keras. Arman jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia sadar, pertarungan ini sudah melampaui dirinya sendiri. Kini keluarganya yang terancam. Malam harinya, Bagas nekat mendatangi rumah Ratri. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Ratri muncul dengan wajah letih. Bu, saya Bagas, wartawan. Saya tahu ini tidak mudah, tapi kita harus bicara. Ini soal suami ibu. Ratri menatapnya curiga, tapi melihat ketulusan di matanya, ia akhirnya mempersilakan masuk. Bagas menunjukkan catatannya, menjelaskan semua temuan tentang Satrio. Ratri tercekat. Jadi benar, dia. Bagas menatapnya serius. Ibu, apakah ada sesuatu yang ditinggalkan Pak Arman sebelum menghilang? Dokumen, data, apapun? Itu bisa jadi kunci untuk membongkar semuanya. Ratri menunduk, menggenggam erat tangannya sendiri. Flash disk di laci ruang kerja seolah bergetar menuntut keputusan. Di luar sana,
suara motor berhenti di depan rumah. Dua pria turun, mengenakan jaket gelap. Mereka tidak mengetuk pintu, hanya berdiri mengawasi dalam diam. Ratri merinding. Bagas ikut menoleh ke arah jendela. Ia tahu, waktu mereka semakin sedikit. Permainan sudah berubah. Bayangan seragam kini tidak lagi samar. Ia nyata, mengintai, dan siap menelan siapapun yang berani melawan. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Angin kencang berhembus, membuat dedaunan di halaman rumah Ratri bergoyang tak menentu. Dari balik tirai, dua pria berjaket gelap masih berdiri, seolah sedang menunggu aba-aba. Ratri menggenggam tangan Bagas dengan panik. "Mereka siapa? Dari mana?" bisiknya dengan suara bergetar. Bagas menempelkan tubuhnya ke dinding, melomok pelan lewat celah jendela. "Orang suruhan Satrio. Saya yakin. Mereka tidak akan mengetuk, hanya mengawasi. Pesan mereka jelas, jangan coba-coba bergerak." Ratri memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergetar. "Aku tidak bisa seperti ini terus. Adinda bisa celaka." Bagas menatapnya serius. "Ibu, kita harus bertindak sekarang. Kalau ada sesuatu yang bisa membuktikan kebusukan mereka, tunjukkan pada saya. Saya akan cari cara untuk mempublikasikan. Itu satu-satunya jalan agar Satrio tidak bisa lagi sembunyi di balik seragamnya." Kata-kata itu menghantam hati Ratri. Ia mengingat lagi wajah Arman yang penuh luka dalam rekaman suara, kalimat terakhirnya yang menegaskan, jangan percaya siapapun, bahkan sahabat sendiri. Tapi di hadapannya, seorang wartawan yang rela mempertaruhkan nyawa duduk memohon agar kebenaran dibuka. Ratri bangkit, melangkah ke ruang kerja. Tangannya gemetar saat membuka laci. Flashdisk kecil itu masih di sana, terasa dingin saat digenggam. Ia kembali ke ruang tamu, menatap Bagas dengan mata berkaca. "Ini yang mereka cari. Tapi saya takut." Bagas menerima benda itu dengan hati-hati, seolah sedang memegang nyawa seseorang. "Dengan ini, kita punya senjata. Tapi kita harus hati-hati. Sekali salah langkah, mereka bisa menutup mulut kita untuk selamanya." Di sebuah ruangan gelap di markas yang tidak resmi, Arman masih terikat. Wajahnya pucat, napasnya berat. Pintu terbuka, dan kali ini bukan hanya Satrio yang masuk. Ada dua pria berpakaian sipil membawa kamera kecil. Satrio berdiri tegap di depan Arman. "Kau tahu, men, opini publik itu gampang digiring. Dengan sedikit rekayasa, kau bisa menjadi koruptor terbesar negeri ini, dan aku pahlawan yang mengungkapnya." Arman terisak, marah bercampur pasrah. "Sat, kau gila. Semua ini akan terungkap. Rakyat tidak buta." Satrio tersenyum miring. "Rakyat hanya percaya apa yang mereka lihat di televisi dan baca di berita. Dan kebetulan, aku yang menentukan apa yang mereka lihat." Kamera dinyalakan. Seorang pria mendekat, memaksa Arman menandatangani berkas di atas meja kecil. Arman menolak, tapi sebuah pukulan keras di perut membuatnya terbatuk-batuk darah. "Sudah," kata Satrio dingin. "Kalau kau menolak, keluargamu yang akan jadi korban. Pilih, tanda tangan, atau Ratri dan Adinda tidak akan pernah aman." Air mata Arman jatuh. Pilihan itu bagai pedang bermata dua, menyelamatkan keluarganya dengan mengorbankan kebenarannya, atau mempertahankan kebenaran dengan risiko keluarga binasa. Sementara itu, Bagas menghubungi salah satu kenalannya di media alternatif yang berani melawan arus. Ia menjelaskan singkat tentang flashdisk itu. "Kau gila, Gas? Kalau benar isinya sebesar itu, kita bisa mati sebelum berita tayang," jawab rekannya di ujung telepon. "Aku tidak peduli. Ini lebih besar dari kita. Ini soal masa depan negeri," tegas Bagas. Namun sebelum pembicaraan selesai, sinyal telepon tiba-tiba hilang. Bagas menatap layar ponselnya dengan tegang. Mereka sudah mulai menyadap. Ratri yang duduk di sampingnya makin panik. "Apa kita benar-benar bisa melawan orang sekuat itu?" Bagas menatapnya lekat-lekat. "Justru karena mereka terlalu kuat, kita tidak boleh diam. Jika kita diam, mereka akan terus berkuasa, dan suami ibu tidak akan pernah kembali." Ketegangan mencapai puncak saat tengah malam. Batu kecil dilemparkan ke jendela rumah Ratri. Adinda yang sedang tidur terbangun, berteriak ketakutan.
Ratri langsung berlari ke kamarnya, memeluk putrinya erat. Bagas keluar rumah dengan hati-hati. Di halaman, ia menemukan sebuah amplop putih. Isinya hanya secarik kertas bertuliskan, "Kembalikan apa yang bukan milikmu, atau esok hari akan ada darah di rumah ini." Bagas menelan ludah, wajahnya memucat. Ia kembali masuk, menunjukkan kertas itu pada Ratri. "Kita harus pindah sekarang juga. Rumah ini tidak lagi aman." Sementara itu, di ruangan gelap, Satrio menerima laporan lewat telepon. "Ya, mereka sudah punya flash disk. Tapi jangan ganggu dulu. Biarkan mereka merasa punya kendali. Semakin mereka melawan, semakin mudah kita menjatuhkan mereka di mata publik." Ia tertawa kecil, lalu menatap Arman yang terkulai lemah. "Sahabatku, kau pikir istrimu bisa menyelamatkanmu? Kau salah besar. Dia hanya pion kecil di permainan ini. Dan sebentar lagi, semua orang akan percaya bahwa kaulah pengkhianatnya." Arman menutup mata, menahan sesak di dadanya. Hanya satu doa yang keluar dari bibirnya, agar Ratri tidak menyerah. Menjelang subuh, Bagas membawa Ratri dan Adinda ke sebuah rumah aman milik rekannya di pinggiran kota. Rumah sederhana itu terpencil, dikelilingi kebun singkong dan pohon bambu. Untuk sementara, mereka bisa bernafas lega. Namun ketenangan itu rapuh. Bagas duduk di teras, menatap flash disk yang kini berada di tangannya. Ia tahu, benda kecil itu adalah bom waktu. Ratri menghampirinya, wajahnya penuh cemas. "Kalau benar semua ini bisa membuka kebusukan mereka, apa kita siap menanggung akibatnya?" Bagas menatapnya dalam. "Ibu Ratri, kadang kebenaran memang lebih berbahaya dari kebohongan. Tapi jika kita biarkan kebohongan menang, maka tidak akan ada lagi tempat aman untuk siapapun. Bahkan untuk anak-anak kita." Suara burung pagi mulai terdengar. Matahari perlahan menyinari dunia. Namun bagi mereka bertiga, hari baru ini bukan tanda kebebasan. Justru babak baru dari pertarungan hidup dan mati. Di kejauhan, seorang pria dengan teropong mengintai dari balik pepohonan. Senyum tipisnya menyeramkan. Ia menutup radio komunikasi di tangannya, lalu berbisik lirih. "Target sudah berpindah. Instruksi selanjutnya, tunggu perintah letko." Bayangan seragam kini benar-benar mengepung, lebih dekat daripada yang mereka kira. Berita pagi itu pecah di semua stasiun televisi nasional. Wajah Arman terpampang jelas di layar, disandingkan dengan grafik angka-angka korupsi yang fantastis. Suara pembawa berita terdengar lantang, penuh keyakinan. Polisi militer telah menemukan bukti kuat keterlibatan kepala cabang BRI dalam skandal kredit fiktif bernilai triliunan rupiah. Dokumen-dokumen yang didapat menunjukkan adanya aliran dana ke berbagai perusahaan cangkang. Arman disebut-sebut sebagai dalang utama. Ratri mematung di depan televisi kecil di rumah aman. Air matanya jatuh deras. "Tidak, itu tidak mungkin. Mas Arman tidak seperti itu." Adinda yang duduk di sampingnya menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, mereka bohong, kan? Ayah bukan pencuri, kan?" Ratri memeluk putrinya. "Ayahmu orang jujur. Mereka yang memfitnah." Bagas berdiri dengan wajah tegam, menatap layar penuh amarah. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Satrio. Hanya dia yang punya akses, kekuatan, dan keberanian memutarbalikkan fakta dengan sedemikian rapi. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Bagas mengangkat dengan hati-hati. "Bagas, kau harus berhenti," suara di seberang tegas. "Jangan ikut campur. Kasus ini sudah jelas. Arman bersalah. Kalau kau tetap gali lebih dalam, namamu bisa ikut terseret. Kau tidak akan selamat." Bagas menggeram. "Siapa kau?" "Orang suruhan Satrio." Telepon terputus. Bagas menatap layar ponselnya dengan mata menyala. Dia sudah mulai gerah. Itu artinya kita makin dekat dengan kebenaran. Di markas gelap tempat Arman disekap, Satrio menonton siaran berita dengan senyum puas. Ia menoleh ke Arman yang duduk terikat, wajahnya penuh luka. "Kau lihat, men? Satu kali siaran, seluruh negeri percaya kau koruptor. Tak perlu bukti nyata. Cukup framing, cukup narasi. Itulah kekuatan yang tak pernah kau mengerti." Arman menunduk,
Tubuhnya gemetar. "Sat, apa kau tidak pernah merasa bersalah? Kita dulu bersumpah membela negeri ini, bukan menghancurkannya." Satrio tertawa pendek. "Sumpah? Negeri ini sendiri penuh kebohongan. Aku hanya bermain sesuai aturan mereka. Bedanya, aku selalu menang." Ratri tidak bisa lagi menahan beban. Ia berdiri di hadapan Bagas, suaranya tegas meski bergetar. "Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus buktikan kebenaran Mas Arman. Kalau kita diam, semua orang akan percaya fitnah itu." Bagas mengangguk. "Benar, tapi kita tidak bisa sembarangan. Kita harus tahu siapa saja yang terlibat. Dan kita harus punya cara menyebarkan kebenaran sebelum mereka membungkam kita." Ia membuka laptopnya, menancapkan flash disk. Tampilan layar menampilkan lebih banyak dokumen, aliran dana, foto-foto pertemuan rahasia, bahkan rekaman suara beberapa pejabat yang jelas terlibat. Salah satu rekaman membuat darah Ratri berdesir. Suara Satrio terdengar jelas. "Pastikan Arman jadi kambing hitam. Publik percaya kalau korupsi berasal dari ban. Jangan pernah sebut nama kita." Ratri menutup mulutnya, matanya membesar. Itu suaranya. Itu bukti dia dalangnya." Bagas menatapnya serius. "Ini senjata paling kuat. Tapi hati-hati, begitu kita sebarkan, mereka akan habis-habisan memburu kita." Malam harinya, rumah Aman tiba-tiba dikepung suara deru motor. Lampu sorot menembus jendela. Adinda menjerit, Ratri memeluknya erat. Bagas bergegas ke jendela, mengintip dengan wajah pucat. "Mereka sudah menemukan kita, terlalu cepat." Dari luar terdengar suara keras. "Ratri, kami tahu kau di dalam. Serahkan dokumen itu, atau rumah ini akan kami bakar." Ratri gemetar, menatap Bagas. "Apa yang harus kita lakukan?" Bagas berpikir cepat. Ia menggenggam flash disk erat. "Kita harus kabur. Sekarang juga. Kalau tidak, kita semua mati di sini." Dengan panik, mereka keluar lewat pintu belakang, menyusuri kebun singkong gelap. Adinda hampir jatuh, tapi Ratri mengangkatnya, menahan air mata. Suara motor semakin mendekat, sorot senter menembus malam. Di tengah pelarian, Bagas berbisik keras, "Kita harus pisah sebentar. Mereka akan kejar kita kalau tetap bersama. Saya akan bawa flash disk ini, ibu bawa Adinda ke arah berlawanan." Ratri menolak, wajahnya ketakutan. "Tidak, jangan pisah. Mereka bisa bunuh kamu." Bagas menggenggam bahunya. "Percayalah, ini satu-satunya cara. Kalau kita tetap bersama, mereka dapat semuanya. Kalau kita pisah, masih ada harapan." Dengan berat hati, Ratri mengangguk. Air matanya jatuh deras saat ia berlari membawa Adinda ke arah hutan kecil di belakang rumah. Sementara itu, Bagas berlari ke arah jalan besar, membawa flash disk sebagai umpan. Suara motor membelah malam, mengejar. Peluru dilepaskan, menembus udara. Bagas terjatuh, lututnya tergores batu, tapi ia terus berlari, menggenggam benda kecil yang bisa mengguncang negeri. Satrio menerima laporan dari anak buahnya melalui radio komunikasi. Target sudah terpecah. Wartawan itu bawa flash disk. Wanita dan anaknya kabur ke hutan. Satrio tersenyum dingin. "Bagus, tangkap wartawan itu hidup-hidup. Untuk wanita dan anaknya, biarkan takut dulu. Rasa takut adalah senjata terbaik." Ratri bersembunyi di balik semak bersama Adinda. Napas mereka tersengal. Adinda menangis lirih, memeluk ibunya erat. "Bu, aku takut." Ratri mengusap rambutnya, meski hatinya sendiri hancur. "Jangan takut, Nak. Ayahmu orang baik. Kita harus kuat. Kita harus selamat." Ia tahu, malam ini hanyalah permulaan. Jeratan pengkhianatan semakin menutup, dan mereka hanya punya sedikit waktu untuk membalikkan keadaan. Namun di balik ketakutan itu, api perlawanan mulai menyala di hati Ratri. Ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan biarkan Satrio menang. Di kejauhan, suara tembakan kembali terdengar. Bagas mungkin sudah tertangkap, atau masih berlari dengan sisa tenaganya. Ratri menggenggam Adinda lebih erat, berbisik pada dirinya sendiri, "Ini belum selesai. Aku akan lawan sampai akhir."
Bayangan seragam kini tidak lagi hanya mengintai. Ia sudah menjerat, memaksa setiap langkah menjadi taruhan nyawa. Sore itu langit tampak murung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut menahan napas bersama mereka yang tengah berada di titik kritis sebuah drama yang belum menemukan akhir. Arman terduduk di lantai gudang tua dengan tubuh lemah, darah mengalir pelan dari luka di pelipisnya. Matanya menatap nanar ke arah sosok di hadapannya, Mayor Bima, sahabat masa mudanya, lelaki yang dulu pernah ia percaya sebagai saudara seperjuangan. Kini, justru orang itulah yang merantai kakinya. Bima, suara Arman serak, lirih, namun penuh getaran emosi. Kenapa? Kita tumbuh bersama. Kau tahu perjuangan kita dari bawah. Mengapa kau harus menyeretku sejauh ini? Mayor Bima berdiri tegak, wajahnya keras tanpa ekspresi. Tetapi di balik matanya, ada badai yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Tangannya mengepal, lalu ia menghembuskan napas panjang. Kau tidak mengerti, Arman. Dunia ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Aku melakukan ini, bukan sekadar karena uang. Ada hal yang lebih besar dari itu. Arman menegakkan tubuhnya dengan sisa tenaga. Lebih besar? Atau lebih kotor? Kau gunakan seragammu untuk melindungi ambisimu. Dan aku hanya pion di papan catur kekuasaanmu. Suasana ruangan menjadi kian menegangkan. Dua orang anak buah Bima berdiri di sudut ruangan dengan wajah canggung, seolah sadar mereka sedang menyaksikan persahabatan puluhan tahun runtuh di depan mata. Bima mendekat, menunduk menatap Arman yang terikat. Kau pikir aku menikmati ini? Kau pikir aku tidak teringat masa lalu kita, saat kita sama-sama berlari di gang sempit kampung, saat kita makan dengan satu piring berdua? Justru karena itulah aku harus melakukannya. Kau terlalu bersih, terlalu idealis. Dan itu membahayakan kita semua. Kata-kata itu menusuk dada Arman seperti belati. Jadi persahabatan kita tak ada artinya? Tanyanya dengan suara pecah. Bima menutup matanya sejenak, menahan gemuruh batinnya. Artinya sangat besar, Arman. Tapi dunia ini tidak menghargai orang baik. Jika aku tidak mengambil langkah ini, kita berdua sudah lama dimakan oleh sistem. Hening sesaat. Hanya suara tetesan air dari atap bocor yang menemani. Arman lalu tertawa getir, meski darah masih menetes dari sudut bibirnya. Kau salah, Bima. Dunia memang busuk, tapi itu bukan alasan untuk ikut menjadi busuk. Aku lebih baik hancur dalam kejujuran, daripada hidup dalam pengkhianatan. Wajah Bima menegang. Kata-kata itu menusuk tepat ke titik rapuh yang ia sembunyikan. Tangannya bergetar, antara ingin meninju atau justru merangkul sahabatnya itu. Tapi ia memilih mundur, menoleh ke anak buahnya. Ikat lebih kuat. Jangan beri kesempatan sedikit pun. Anak buahnya patuh, meski tampak ragu. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda. Perintah itu terdengar lebih seperti pelarian dari konflik batin ketimbang strategi. Ketika mereka pergi meninggalkan Arman sendirian, Bima berdiri di depan pintu. Ia menoleh sekali lagi. Tatapan matanya tajam, namun di baliknya jelas ada air mata yang ia tahan mati-matian. Aku berharap suatu hari kau mengerti, Arman, katanya pelan. Apa yang kulakukan, bukan semata karena ambisi, tapi karena persahabatan kita juga. Arman terdiam. Kepalanya tertunduk, hatinya diguncang oleh kontradiksi yang tak mampu ia pahami. Apakah benar semua ini dilakukan atas nama persahabatan? Ataukah hanya dalih untuk menutupi pengkhianatan yang paling dalam? Dan di balik pertanyaan itu, terbitlah rasa takut yang lebih besar. Jika persahabatan seerat ini saja bisa dipatahkan oleh kekuasaan, lantas apa yang bisa dipercaya di dunia ini? Malam itu, gudang tua di pinggiran kota sepi bagai kuburan. Angin membawa aroma karat, debu, dan oli basi yang menempel di dinding. Arman masih terikat di kursi besi, tubuhnya penuh luka, tapi matanya menyala dengan tekad yang belum padam. Sejak percakapan terakhir dengan Bima, hatinya tak lagi sama. Ada api yang menyala, bukan hanya karena rasa sakit dikhianati sahabat, tapi juga karena keadilan yang terinjak-injak. Jika ia diam, maka segalanya akan berakhir sia-sia. Di luar, dua anak buah Bima duduk mengawasi pintu. Mereka saling bercakap dengan suara rendah. Kasihan juga, ya.
Katanya mereka sahabat dekat. Sudahlah, jangan ikut campur. Kita hanya jalankan perintah. Arman menutup mata, mendengar setiap kata. Di benaknya, rencana pelarian perlahan terbentuk. Ia tahu satu hal, kesempatan tak akan datang dua kali. Dengan sekuat tenaga, ia menggeliatkan pergelangan tangan yang terikat. Tali itu kasar, membuat kulit tangannya terkelupas, darah menetes di lantai. Rasa sakitnya luar biasa, tapi Arman justru menggertakkan gigi, menahan jeritan, hingga akhirnya simpul tali sedikit demi sedikit mengendur. Detik itu, kenangan masa lalu datang lagi. Senyum Bima saat mereka pertama kali diterima di akademi. Tawa mereka saat berbagi roti di masa susah. Semua seakan menampar Arman, mengingatkan betapa dalam luka yang ia terima. Persahabatan? Tidak. Ini sudah perang. Tiba-tiba pintu berderit terbuka. Salah satu penjaga masuk, membawa botol air. Nih, minum. Kau butuh tenaga. Arman menunduk, pura-pura lemah. Saat botol itu mendekat, ia mengerahkan tenaga terakhir, menghantamkan kepala ke wajah penjaga. Lelaki itu jatuh terhuyung, botol pecah, air tumpah bercampur darah. Tanpa pikir panjang, Arman menyambar pecahan botol tajam, memotong sisa ikatan. Tangannya gemetar, tapi berhasil bebas. Ia lalu meraih pistol dari pinggang penjaga yang terkapar. Napasnya memburu, jantungnya berdetak kencang. Inilah pertama kalinya ia kembali memegang senjata sejak penculikan itu. Ada getar aneh, antara ketakutan, adrenalin, dan tekad membalas dendam. Langkah kakinya pelan saat keluar dari gudang. Penjaga kedua yang tak curiga masih duduk di kursi. Arman mendekat perlahan dari belakang, lalu menodongkan pistol ke kepalanya. Diam, atau peluru ini akan bicara. Penjaga itu membeku, ketakutan. Arman lalu menyambar kunci gudang dari saku bajunya. Sekarang kau yang terikat, ucapnya dingin. Ia menahan napas sejenak setelah mengikat penjaga itu. Pandangannya lalu tertuju keluar, ke jalanan gelap yang menuju kota. Tapi di balik itu, satu tujuan lebih jelas daripada apapun, Bima. Arman tahu, untuk benar-benar bebas, ia tidak hanya harus melarikan diri. Ia harus menghadapi Bima, sahabatnya, pengkhianatnya. Dalang dari semua kekacauan ini. Sambil menyeret langkah dengan tubuh penuh luka, Arman bergumam lirih, hampir seperti sumpah. Bima, tunggu aku. Persahabatan kita sudah mati malam ini. Yang tersisa hanyalah balas dendam. Di kejauhan, sirene samar-samar terdengar. Entah itu polisi, atau pasukan militer yang dikendalikan Bima. Apapun itu, Arman tahu waktunya semakin sempit. Malam yang dingin kini menjadi saksi lahirnya babak baru. Seorang kepala cabang ban yang dulu hidup damai, kini berubah menjadi buronan yang siap membalikkan keadaan. Dan di setiap langkahnya, hanya ada satu hal yang menggema di dalam dada. Keadilan harus ditegakkan, meski harus dengan darah sahabat sendiri. Hujan turun deras malam itu. Jalanan kota seakan dibersihkan oleh air yang jatuh tanpa henti, namun justru menghadirkan suasana muram yang menekan dada. Di salah satu gedung parkir kosong, lampu-lampu redup berkelip samar, menjadi saksi bisu pertemuan terakhir dua sahabat yang kini berdiri sebagai musuh. Arman melangkah dengan tubuh penuh luka. Bajunya berlumuran darah kering, wajahnya lebam, tapi sorot matanya begitu tajam. Di tangannya, pistol yang ia rebut dari anak buah Bima siap meledakkan peluru kapan saja. Di seberang, Mayor Bima sudah menunggunya. Seragam dinasnya masih rapi, berkilat basah karena hujan. Di balik wajah dinginnya, ada gurat lelah yang tak bisa ia sembunyikan. Ia berdiri tegak, namun tatapannya tak bisa menyembunyikan badai batin. Arman, suara Bima berat, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Kau tidak seharusnya ada di sini. Aku bisa mengakhirinya dengan cepat. Pulanglah, sebelum semuanya terlambat. Arman menahan tawa getir. Pulang? Kau menculikku, menghancurkan hidupku, menjadikanku buronan. Lalu kau pikir aku akan pulang dengan tenang? Tidak, Bima. Malam ini, semuanya harus berakhir. Keduanya diam, saling menatap, seakan waktu berhenti. Kilatan petir memecah langit, memberi cahaya singkat pada wajah mereka. Wajah dua sahabat lama,
kini berubah menjadi musuh yang tak bisa berdamai. Arman melangkah maju, pistol terangkat. Aku hanya ingin satu hal darimu, Bima. Jawab dengan jujur. Mengapa harus aku? Dari semua orang, mengapa kau tega mengkhianati sahabatmu sendiri? Bima menghela napas panjang. Hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak ingin ia tunjukkan. Karena aku tahu hanya kau yang bisa menghentikanku, Arman. Kau terlalu bersih, terlalu jujur. Dan orang seperti itu, dalam dunia yang busuk ini, hanya ada dua pilihan, dimusnahkan atau ikut binasa. Kata-kata itu menghantam dada Arman. Tangannya bergetar, antara ingin menembak atau menurunkan senjata. Jadi selama ini, kau melihatku sebagai ancaman, bukan sahabat? Bima menggertakkan gigi, lalu menunduk. Aku melihatmu sebagai sahabat, Arman. Justru karena itulah, aku memilih kau yang pertama jatuh. Karena jika bukan aku, orang lain akan menghancurkanmu lebih kejam. Hening menggantung. Hanya suara hujan dan detak jantung yang berdegup kencang. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Sejumlah anak buah Bima muncul dari balik bayangan, menodongkan senjata ke arah Arman. Serahkan dirimu, perintah Bima dengan suara bergetar. Aku masih bisa menyelamatkanmu, jika kau ikut aku. Arman tersenyum pahit, lalu menggeleng. Tidak, Bima. Persahabatan kita mati saat kau mengikatku di kursi itu. Yang tersisa hanyalah kebenaran, dan malam ini aku akan memperjuangkannya. Dengan cepat, Arman melepaskan tembakan. Dentuman memekakkan telinga menggema di ruang parkir. Anak buah Bima terkejut, sebagian berjatuhan. Arman berlari, berlindung di balik mobil, adu tembak terjadi di tengah hujan deras. Bima pun mengangkat senjatanya, ikut menembak. Namun setiap pelurunya membawa keraguan. Ia tak benar-benar ingin membunuh Arman, tapi keadaan memaksanya. Pertarungan berlangsung sengit. Kaca mobil pecah, suara peluru memantul, kilatan api senjata menyinari wajah-wajah penuh ketegangan. Akhirnya, hanya dua orang yang tersisa berdiri, Arman dan Bima. Senjata keduanya kosong, peluru habis. Mereka kini berhadapan dengan tinju, amarah, dan air mata. Arman menghantam Bima, menumpahkan semua sakit hati. Bima membalas, meski setiap pukulan terasa seperti memukul dirinya sendiri. Kenapa harus begini, Bima? Teriak Arman, suaranya pecah. Karena dunia ini tidak adil, Arman, balas Bima, diiringi pukulan keras. Mereka bertarung hingga tubuh keduanya nyaris tak mampu berdiri. Darah bercampur dengan air hujan, wajah penuh luka, tapi tidak ada yang mau menyerah. Sampai akhirnya, Arman berhasil menjatuhkan Bima. Mayor itu tergeletak, dadanya naik turun, matanya menatap langit yang berkilat oleh petir. Sudah berakhirlah, Bima, bisik Arman, sambil menodongkan pistol yang baru ia isi dari senjata musuh yang tumbang. Bima menutup mata, air mata bercampur dengan hujan. Jika memang harus begitu, lakukanlah. Setidaknya aku mati di tangan sahabatku. Jari Arman bergetar di pelatuk. Namun pada detik terakhir, ia mengalihkan pistol ke samping, lalu melepaskan tembakan ke udara. Tidak, aku tidak akan menjadi sepertimu. Bima terisak, lalu tertawa getir. Itu sebabnya, aku selalu takut padamu, Arman. Karena kau selalu lebih kuat daripada aku. Sirene polisi dan kendaraan militer mulai terdengar mendekat. Lampu merah biru berpender di kejauhan. Arman berdiri, menyeret tubuhnya yang lemah, sementara Bima tetap tergeletak pasrah. Malam itu, hujan deras menyembunyikan air mata keduanya. Persahabatan yang pernah begitu indah, hancur di altar kekuasaan dan pengkhianatan. Dan ketika fajar menyingsing, kota hanya mengenal satu cerita. Seorang kepala cabang ban yang nyaris dikorbankan oleh sahabatnya sendiri, namun memilih untuk tetap berdiri tegak tanpa melumuri tangannya dengan darah. Persahabatan berakhir. Kebenaran terluka. Tapi harapan masih ada.